Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Senin 5 September 2022 dalam pekan biasa yang ke-23. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur pada hari ini atas perkenanan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk malam indah yang kami dapat lalui bersama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bukalah hati, pikiran, kehendak, dan budi kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik, mengerti dengan baik, dan dapat menerimanya, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, pada hari ini 5 September 2022 kita memperingati Santa Teresa dari Kalkuta. Apakah adik-adik ada yang pernah mendengar tentang Santa Teresa? Santa Teresa dari Kalkuta adalah seorang yang penuh cinta kasih. Selama hidupnya, selama lebih dari 45 tahun, ia berkarya di India, melayani orang-orang yang miskin, sakit, yatim piatu, bahkan orang yang sekarat, sambil membimbing ekspansi kongregasi misionaris cinta kasih dari India ke seluruh dunia. Kongregasi ini adalah kongregasi yang didirikan sendiri oleh Santa Teresa dan terus berkembang. Pada akhir hidupnya, Santa Teresa telah menjalankan 610 misi di 123 negara
yang menjalankan berbagai karya amal seperti panti jompo, rumah penampungan para penderita HIV/AIDS, lepra dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan, dan sekolah. Pada 5 September 1997, Ibu Teresa meninggal. Jenazahnya dipindahkan dari rumah induk ke gereja Santo Thomas. Ratusan ribu pelayat dari berbagai kalangan dan agama dari India maupun luar negeri berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka. Ibu Teresa mendapat kehormatan dimakamkan secara kenegaraan oleh pemerintah India pada tanggal 13 September. Ibu Teresa mewariskan teladan iman Kristiani yang kokoh, harapan yang tak kunjung padam, dan cinta kasih yang luar biasa. Jawabannya atas panggilan Yesus, "Mari, jadilah cahaya bagiku," menjadikan Santa Teresa sebagai misionaris cinta kasih, sebagai ibu bagi kaum miskin, dan sebagai simbol cinta kasih Kristiani di dunia ini. Pada 19 Oktober 2003, melalui Paus Yohanes Paulus II, gereja memberinya gelar beata. Lalu, pada 4 September 2006, ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Fransiskus. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, apakah ada yang mengingat kelangkaan masker di Indonesia, bahkan di Jayapura pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu? Pada saat itu, ada orang yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara menimbun masker atau menyimpan masker dalam jumlah yang banyak, sehingga harganya menjadi sangat mahal karena langka pada saat itu. Ada juga kejadian beberapa bulan yang lalu, kelangkaan minyak goreng, sehingga harga minyak goreng menjadi sangat mahal, bahkan sampai saat ini. Ternyata adik-adik, ada orang yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengorbankan sesamanya. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini, perbuatan baik Yesus dikecam oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi walaupun demikian, Tuhan menginginkan kita semua untuk melakukan perbuatan baik tanpa batas, yang tidak dibatasi oleh peraturan atau kondisi apapun. Sama seperti yang Yesus lakukan dalam bacaan Injil hari ini, karena kasih-Nya yang besar, maka Yesus melanggar peraturan hari Sabat untuk menyembuhkan orang sakit. Hari ini adalah hari peringatan 25 tahun meninggalnya Santa Teresa dari Kalkuta. Tadi Kakak Nancy sudah menceritakan sedikit tentang kisah dari Santa Teresa. Beliau adalah pewarta Kristus yang sejati. Karya pelayanannya terhadap kaum miskin sangat dikagumi oleh banyak orang, dan bahkan sampai hari ini misi pelayanannya masih berlanjut. Nah, adik-adik, mari kita meneladan sikap hidup Santa Teresa dari Kalkuta, berbuat baik tanpa batas kepada siapa saja dan dimanapun juga, baik terhadap orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, pokoknya kepada siapa saja yang kita temui. Di zaman sekarang, perbuatan baik tidak lagi dibatasi oleh hukum Taurat, tetapi lebih dibatasi oleh keegoisan kita masing-masing. Janganlah kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu mengeraskan hati. Mari kita membuka hati kita dan belajar dari sikap hidup Santa Teresa untuk tetap setia melanjutkan karya pelayanan Yesus
untuk berbuat baik tanpa batas kepada siapa saja. Semoga demikian. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk selalu berbuat baik tanpa batas. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.